Foodies, Bandung bisa dibilang ibu kotanya aci ya, saking banyaknya olahan dari tepung tapioka ini. Nah, khusus olahan aci yang satu ini, banyak yang rela jauh-jauh ke Bandung dari luar kota cuma buat ngantri si cilok goang meler. Dahsyat ini Foodies, berbuka jam 12 siang, jam 3 sore udah habis. Widih, laris manis Tanjung Kimpul nih, dagangan laris, uang pun ngumpul, asik. Foodies, lihat saking ramenya Foodies, aku sampai sempit-sempitan kayak gini. Nah, ternyata yang rame ini adalah cimol, tapi cimolnya berbeza dengan yang lain karena ada ini cimol sambal goang. Kalau cimol biasanya pakai sos biasa, nah di sini beda nih Foodies karena pakai sambal goang dan baru satu-satunya ada di Bandung tuh katanya. Itu loh sambal goang yang dibuat dari cabai rawit segar dan juga bawang dan dicampurin sedikit air panas, rasa pedasnya tuh nikmat banget, bikin nagih. Di sini variannya juga banyak banget nih Foodies, jadi makin bingung nih pilih yang mana kan? Selain sambal goang ada juga cirawang sampai cilok isi keju, pokoknya komplit deh. Mau cimol basah yang udah dibumbuin? Ada. Mau yang varian digoreng dadakan? Juga ada. Nih Foodies, tuh lihat ini sambal goangnya Foodies. Tuh. Tuh Foodies. Ini aroma dari cabai hijaunya tuh berasa banget Foodies. Gak heran rame ya Foodies karena harganya gak kaleng-kaleng, cuma 10 ribuan aja nih. Wow, receh abis kan? Foodies, nih lihat cimol goreng sambal goangnya udah ada di tanganku Foodies. Tadi yang dibikin masih panas banget, masih fresh. Let's go, kita coba Foodies. Foodies, cimol di sini tuh dibuat dari campuran tepung kanji dan sedikit tepung terigu, makanya hasil luarnya garing, dalamnya lembut dan kenyal nagih. Sebagai pencinta pedas dan juga percimolan, peracian Foodies, ini baru satu suapan aja udah approve banget karena apa? Satu masih panas. Kalau yang kedua cimolnya gurih banget dan kenyal banget Foodies. Dan ditambah ini ada spesial, ada basrengnya gitu tuh. Karena bahan dasarnya dari aci Foodies, dia teksturnya kan kenyal gitu tapi lembut banget dan basrengnya juga juara. Cabenya tuh fresh dan nguleknya itu nggak sampai halus gitu Foodies. Ini masih ada cabai-cabainya gitu tuh. Dan rasanya nggak pedes-pedes banget kok Foodies. Jadi bikin anget. Tapi karena ini sambal goang dari cabai hijau, jadi ada bau cabai hijaunya berasa banget di sini. Ketemu deh tuh perpaduan sempurna, cimol goreng dipadu sama sambal goang yang pedasnya nikmat. Wajar sih Foodies ya, kalau yang ngantri tuh banyak banget setiap hari. Udahlah gurih, pedas, kenyal, kombinasi yang top banget. Approve ya, wajib coba lah pokoknya Foodies. Nah Foodies, tadi kan kita udah cobain cimol goreng. Sekarang saatnya kita cobain versi basahnya nih. Cimol basah itu versi yang dikukus, bukan yang digoreng ya. Jadi teksturnya lebih lembut tapi dengan rasa pedas-pedas segar dari sambal goang. Wow. Ini teksturnya lebih lembut. Ukurannya lebih kecil karena memang dia tidak ada minyak. Jadi pas dimakan tuh kayak glazed gitu Foodies. Tapi sambalnya sama-sama juara. 11 dan 12 karena mungkin ini masih panas, ini 11, ini 12 Foodies. Tapi dua-duanya enak dan juara. Sama-sama pakai sambal goang sih, tapi kalau cimol basah bumbunya langsung ngeresep sampai ke dalam, makanya level pedasnya jauh lebih nendang. Cocok nih buat Foodies yang suka pedasnya pol, yang makin keringetan makin puas ya nggak? So gimana? Udah mengiler nih Foodies? Ya udah sih, tapi tunggu dulu karena masih ada lagi nih soalnya cirawang Foodies yang disausin sama sambal goang cabai merah. Ini konsepnya hampir sama dengan cilok Foodies. Kalau cilok kan bulet-bulet. Kalau ini memang cara ukuran sembarangan, tapi aku udah ngerasain ini lebih pedas Foodies. Karena ini ada tulang rangunya, jadi dalamnya tuh crunchy gitu. Kepedesan nggak? Padanya lumayan, juara ini mah. Wah, ini sih pedasnya nampol banget nih. Aroma cabai merahnya itu ngena di hidung dan aftertaste-nya ninggal di lidah, bikin pengen makan lagi dan lagi. Aduh gawat. Foodies, pedas banget ternyata. Nah, last but not least, ini ya. Ada sambal goang, cilok sambal goang isi keju. Tetap ya,
yang namanya kuliner itu harus tetap update nih foodies. Meskipun bentuknya cilok dan juga cimol, dalamnya harus kekinian. Ini isinya keju. Dan pedasnya adik kakak. Ini pedas, ini pedas. Adik kakak banget mereka. Yang membedakan adalah kalau ini dalamnya tulang rangu, kalau ini dalamnya keju. Foodies, karena dia itu isi keju, jadi pas digigit itu ada sensasi pedas yang dicampur sama gurih dari si kejunya. Mantul lah pokoknya. Ternyata ya foodies, kalau jajanan di Bandung itu nggak ada habisnya. Bener deh, tuh lihat, aku sampai keringetan kayak gini saking nikmatnya foodies. Panas, pedas menyatu dalam mulut, super lazis, dijamin ketagihan ini mah. Makan receh ingetan lagi ya foodies, cilok buang ini tuh beneran rame pisan, jadi harus gercep datangnya biar nggak main gara-gara kehabisan. Oke, yuk jajan yuk. Foodies tuh lihat, mereka antri karena nggak mau kehabisan di sini. Nah, foodies juga antri, makanya tonton terus Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Ini Cirawang pedes banget pasti ini. Bandeng keropok katanya. Aduh, wow lembut banget. Foodies, ikan bakar tuh emang gak pernah gagal ya menghipnotis. Dari wangi smokinya aja udah manggil-manggil. Apalagi kalau dimakan bareng sama pete plus sambal terasi yang jos. Wow, makin-makin deh tuh ya. Minimal ya 2 piring lah ya biar puas. Foodies, wah saya lagi ada di Semarang dan kita lagi ada di Bandeng Keropok Cabut Duri Lestari. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, semeringan sekali kayaknya ya. Wow, ini saya mau langsung bakar boleh ya? Boleh. Boleh. Saya mau 2 ya, boleh? Iya. Tuh, ini kayaknya seger mantep banget petenya. Iya, Terus ikannya ada apa aja selain bandeng? Ini bandeng dong? Iya. Oh, ada gurame juga? Iya. Oke, berarti saya pengen gurame, pengen bandeng, terus apa lagi? Udang. Udang diapain biasanya? Dibakar, digoreng, tepung. Dibakar, digoreng, tepung, tauco juga ada. Ya. Bener-bener menggugah selera. Seperti ikan bakar pada umumnya, sebelum dibakar harus dimarinasi dulu dengan bumbu spesial yang terbuat dari kunyit, lengkuas, serai, dan jahe. Ini kok belum dikasih bumbu, gimana konsepnya ini? Ini dibakar dulu setengah matang. Aha. Baru dikasih kecap. Dikasih kecap. Oh siap. Nih foodies ya. Jadi sini spesial tuh tanpa tulang alias durinya itu dari ambil duluan ya. Iya. Oke, jadi siapapun bisa makan, mau anak kecil, mau orang tua ya kan yang mungkin kira-kira durinya mengganggu. Nah, Iya. ini bisa langsung makan di sini tanpa duri, tanpa pokoknya full daging gitu ya. Iya. Oke, Nggak ada siap. durinya. Berapa lama? 100% nggak ada duri. 100% ada duri. Yakin? Yakin. Ikan bakar cabut duri emang bikin makan jadi lebih praktis alias nggak ribet. Karena tanpa duri tinggal ambil langsung hap aja itu foodies. Kalau udah dibakar selama 10 menit baru deh dikasihin bumbu. Smells good. Warung Bandeng Koprok Cabut Duri Lestari ini buka dari jam 6 sore sampai sehabisnya. Kalau mau pilih menu yang komplit, cus langsung aja ke sini pas jam awal buka ya. Takutnya ludes tuh foodies. Wah, definisi nggak pelit bumbu ya. Bener-bener tuh banyak banget bumbunya dan harum merona menggugah selera. Mbak Rani, ini berarti kita langsung bakar lagi ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Wow. Ini racikan saya sendiri nih ya kan. Meskipun dinampingin Mbak Rani, tapi jaminan enak ya Mbak Rani ya. Enak. Jaminan mantap. Pembakaran kedua nggak usah lama-lama, paling 5 menit aja udah cukup. Buat kamu ikan bakar lovers, wajib banget makan di sini deh. Tapi kalau foodie sukanya ikan goreng garing, ada juga kok. Pokoknya mah super komplit di sini. Wow, ini saya bingung mau makan yang mana dulu, tapi sepertinya saya akan coba yang tadi saya bakar sendiri. Aduh, wow lembut banget. Wah, ini menandakan kalau dia itu benar-benar soft sekali ya kan. Siap, nih. Kita langsung aja icip-icip bandeng keropok katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow.
kalau nggak ada tulang, itu tuh makannya enak banget ya kan. Jadi nggak takut tuh, aduh ini ada tulang atau misalnya ada duri-durinya. Jadi ini aman 100%, langsung dimasukin ke mulut aja. Rasanya ya, karena udah full of bumbu-bumbu, kemudian udah dikasih olesan bawang dan juga kecap tadi, jadi cenderung ke manis gitu rasanya kalau menurut aku. Asli bandengnya itu lembut banget, dagingnya tebal terus rasanya manis gurih. Perpaduan rasa asli bandeng sama bumbunya itu sih klop banget. Ukurannya juga jumbo nih foodies, jadi bisa banget ya sharing bareng sama Besti. Jaminan kenyang maksimal nih. Nah, sekarang kita akan cocol. Katanya nih sambal otentik yang pakai terasi sendiri ya kan. Jadi bikin terasi sendiri, kemudian diracik dengan sambal. Kita cocol-cocol. Wah, nggak bohong. Kalau tadi sedikit manis, ini malah pedasnya pol banget. Wow. Enak tenan yo dan sambal terasi yang pedas pol menambah cita rasa bandeng makin jos banget di lidah. Julid nih, juara di lidah, mantap. Jadi porsi terasinya itu pas, nggak lebay, ditambah sambalnya juga pedas pas. Jadi kalau misalnya ditanya, pedas banget apa enggak? Pedas banget, cuman masih bisa ditoleransi ya, enak banget. Beneran rasanya itu bikin meremelek. Sambal yang pedas ditambah daging ikannya yang tebal dan juga super lembut. Jadinya satu porsi besar ini sekali duduk aja langsung ludes. Jujur Li, aku belum pernah cobain udang pakai bumbu tauco kayak begini. Tuh. Wow. Ini masih ngebul-ngebul, masih hangat-hangat. Wow. Tauconya berasa banget. Terus tahu nggak kamu? Ditambahin dengan bawang, kemudian ada tomat juga. Jadi perpaduan asin gurih ditambah wangi dari si bawang ini, plus ada sedikit asam-asam segar dari si tomatnya. Udang dimasak tauco, ternyata juga enak foodies. Kalau biasanya udang itu dimasak saus padang atau juga bumbu black pepper nih, ternyata udang tauco bisa bikin lidah bergoyang juga. Cocol dulu sebelum kita campur ke nasinya. Ini dia, bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh klop banget. Gurame yang garing-garing gurih. Dicampur sambal pedas. Nih, ya kan? Ditambah dengan si nasi anget. Wow. Komplit punya. Ya udah yuk foodies, cus mari buat kamu yang pengen kepoin gaskan langsung aja mampir ke Bandeng Keropok Cabut Duri Lestari. Alamatnya ada di daerah Panggung Lor, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ditunggu, ini dia definisi yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wow, mantap! Wih, ada yang baru lagi nih di Blok M Jakarta. Kawasan kulineran satu ini memang aktif banget ya. Meleng dikit, udah ada warung baru. Wah, surga jajanan banget ya nggak sih? Nah, foodies, warung yang namanya Pau Tiam ini tuh jualannya simple aja. Yup, yakni bakpao. Tapi ini dimakan receh, bakpaonya udah pasti nggak biasa dong. Bener nggak nih? Wow, ini di depan aku udah ada bakpao dan saatnya kita langsung santap. Kak, tunggu dulu. Kenapa, Mas? Kalau di sini itu biasa aja. Kalau di sini soalnya kita ada apa namanya, bakpaonya bisa dibikin jadi burger. Hah? Jadi burger? Nah kan, sekta apalagi coba nih bakpao dibikin burger coba. Karena dari tekstur dan rasa, bakpao tuh kan udah beda jauh ya nggak sih sama bunsnya burger yang pada umumnya. Gimana jadinya tuh kalau dibikin burger? Tenang, gak usah heran ya foodies. Di Pau Tiam yang ada di distrik Blok M ini emang gak mau bikin kita makan bakpao semudah itu. Kalau bisa dibikin spesial, kenapa enggak?
Berawal dari owner yang suka banget sama burger, bikin dia kepikiran untuk bikin bakpao jualannya ini jadi burger juga, foodies. Ini ada beda-beda ya Mas ya? Iya. Ini kalau dilihat tadi sama aku ya, ada cap-capnya juga nih foodies. Jadi ada cap yang titiknya ada 4, terus ini nih capnya titiknya 3 ya. Kalau yang titik 3 ini ayam apa nih Mas? Ayam char siu. Ayam chashu. Nah, terus ini kalau nggak salah ini yang coklat nih. Nih, jadi biasanya beda-beda warna ya. Terus ini juga apa nih? Ini apa ya Mas? Keju Oh, ya? itu keju ya. Nih, keju. Jadi ini ternyata beda-beda foodies di rumah. Walah, kirain susah tuh bedain ya. Karena kalau dilihat dari jauh kan kelihatannya sama semua ya, foodies. By the way, bakpao yang udah dibelah tadi di toast sebentar aja, foodies. Nggak sampai 1 menit juga udah selesai tuh toastnya. Terlihat dari warnanya yang mulai berubah jadi kuning kecoklatan gitu kan. Ini dagingnya tuh diolah lagi, jadi bukan cuma daging cincang, tapi ada kayak banyak bumbu-bumbu racikan secret recipe ya, Iya. yang udah dibikin untuk jadi patty bagian dalam dari si burger. Langsung aja deh kalau gitu Mas, Oke. kita masak. Begitu patinya kena panggangannya nih, yes, harumnya ya guys langsung semerbak kemana-mana. Untuk ukuran pao burger unik ini harganya cuma 25.000 aja. Masih worth it dong untuk jajanan yang beda dari yang lain. Nah, kalau patinya udah mulai mateng, saatnya kita kasih keju slice di atasnya ya, foodies. Ini juga sebentar aja nih sampai terlihat semua bagian kejunya mulai meleleh and smells good. Wangi banget. Ini udah berasa banget di rumah, wanginya itu, wangi dagingnya, gurih-gurihnya itu udah berasa banget, kejunya juga ini yang udah agak meleleh itu juga kerasa banget gitu ya. Nggak sabar banget karena ini fresh dibikinnya. Sip deh, kalau gitu giliran temuin semua kondimen dalam satu sajian. Harus satset di foodies, kalau nggak nanti teksturnya juga akan berubah. Ini tuh variasinya tuh yang asin-asin dulu yang akan kita cobain ya. Yang pertama yang burgernya itu tadi udah dijelasin. Oh, jadi tadi ditambahin juga nih sama sambal-sambalnya. Langsung kita santap sekarang. Bener foodies. Ini beneran kayak beda dari yang lain. Kenapa? Karena biasanya kalau kita makan burger ya, burger itu kan bagian rotinya tuh suka keras kan. Jadi kalau ini, karena ini tuh kan dari bakpao. Bakpao itu kalau kita kayak makan bakpao itu kan bener-bener lembut banget teksturnya kan. Jadi bener-bener si rotinya atau si bakpaonya itu beneran lembut banget. Apalagi tadi kan di pan dulu ya, jadi berasa banget tuh tadi menteganya, asinnya itu berasa banget. Wah, ternyata nyambung-nyambung aja ya, foodies. Malah jadi kayak dar-dar-dor gitu rasanya di mulut. Karena ada perpaduan rasa yang unik dari manis, gurih, dan juga sedikit pedas. Gurihnya ini juga datang dari segala penjuru nih. Ya dari kejunya, ya dari patinya. Dan tadi ada juga tuh olesan mentega ke bakpaunya. Mantep kan? Yang menariknya adalah patinya sih menurut aku. Karena patinya, ini dia tuh kan pakai resep sendiri ya. Menurut aku tuh enak sih, ini enak banget, kayak burger-burger mahal sih, seriusan. Apalagi dia fresh kan dagingnya, beda-beda dia bikin tiap hari dan dagingnya tuh beneran berasa ada kayak smoke-nya, ada rasa smoke-nya juga, terus ada rasa gurihnya. Dagingnya juga halus, lembut banget, apalagi ini tuh kan daging cincang ya, jadi bener-bener kayak pas lagi aku gigit tuh nggak berasa alot gitu kan. Dan ditambahin ada pickles, terus juga ada kayak tomatnya itu kan. Bener-bener perpaduan yang enak banget, seriusan. Meski ini inovasi baru, tapi pao burgernya dibuat seserius itu loh, foodies. Pokoknya nggak ada satu rasa pun yang meleset dari rasa burger kualitas premium. Apalagi nih kalau foodies emang pecinta burger ya, pasti bisa auto langganan deh kalau udah cobain pao burger ala Pao Tiam ini. Nita aja sampai nggak bisa berhenti makan tuh, enak kan?
Kalau foodies nggak begitu suka sama pao dengan rasa yang terlalu kompleks, kamu bisa pilih pao cheese meltnya nih. Simple banget. Ini tuh pao yang bagian atasnya dikasih keju slice gitu foodies. Tapi apa iya rasanya akan sesimpel itu? Lala, wow. Langsung kita cobain ya foodies. Sesuatu yang beda. Kenapa? Seperti yang aku udah sampaikan di awal, untuk tekstur bapaunya udah deh, nggak usah diraguin lagi karena dia beneran sehalus itu. Kerasa banget dia tuh bikinnya fresh setiap hari karena beneran nggak keras gitu ya. Lembut banget. Kelihatan juga kan tadi pas aku belah tuh bener-bener lembut banget, kelihatan kan. Dagingnya pun udah kayak lagi di tempat dimsum mahal, tau nggak? Wadidaw, ternyata rasanya nggak sesimpel itu ya guys. Isian bakpaunya ini juga foodies bisa pilih sendiri loh. Nah kalau makan receh sih pilih yang isiannya ayam char siu aja, biar gurihnya luar dalam gitu. Nah foodies, kalau kamu mau bakpao yang klasik-klasik aja, fix pilihnya bakpao kukus ya. Harganya juga masih mursida alias receh untuk daerah kekinian kayak di Blok M begini nih, cuma 10.000 only. Tapi harga segitu udah porsi ngenyangin loh ya, cucuk kan em? Kalau kalian mau pesan-pesan di mana, kalian bisa langsung aja datang ya ke Pao Thiam Blok M District. Ini tuh gampang banget, kalian bisa lihat aja yang jalanannya tuh rame banget. Ini jalanannya tuh di tengah sini. Pokoknya kalian langsung pesan aja yang menurut aku dari awal sampai akhir yang tetap ya, itu kayak kojonya dari menunya si Pao Thiam ini adalah satu burgernya sih. Kalian harus coba. Kenapa? Karena bener-bener beda dari yang lain. Harganya murah, tapi beneran kayak rasanya tuh kayak bintang 5, tau gak sih? Kayak kita lagi makan di restoran mahal. Oke, foodies di rumah, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Udahlah, aku lanjut makan lagi ya sama minum. Yuk. Yuk, minum lagi. Bang, ini kok wangi banget bang, nasi goreng apa bang? Lagi masak nasi goreng ayam kebuli. Nasi goreng ayam kebuli? Iya. Wah ini mah enak banget. Nah foodies, ini aku lagi mencium aroma nasi goreng ayam kebuli dan ini kayaknya enak banget. Aku penasaran banget sama rasanya. Foodies, pamor nasi goreng kebuli Abjoy Pak Ivan yang terkenal karena wanginya udah nampol banget dari jauh. Ternyata emang no tipu-tipu. Aroma rempahnya tuh real, langsung nendang banget ke hidung. Terus ini masaknya pakai tungku sama areng. Tungku sama areng ya? Iya. Makanya foodies ya, kalau misalnya masakan itu dimasak dengan tungku dan areng ya, pasti tuh aromanya enak banget dan bumbunya meresap langsung ke makanan. Nasi goreng kebuli di sini pakai racikan rempah khas Timur Tengah kayak kapulaga dan juga kayu manis. Jadi bukan cuma wangi doang, tapi rasanya juga endelita. Apalagi nih, nasinya digoreng di atas tungku dengan sempurna. Gak kering, gak benyek, pokoknya pas banget. Lengkap dengan sayur kolnya, suwiran ayam juga yang melimpah, dan tomat. Gak lupa, biar makin komplit, dikasih juga nih telur setengah matangnya. Menggoda pol. Oke foodies, aku tuh udah gak sabar lagi pingin nyobain ini semua makanan di sini. Jadi, let's go foodies! Udah gak sabar banget deh Rian, udah ngiler kan? Oke deh Squid, kita santap. Bismillahirrahmanirrahim. Foodies, ini nasi goreng enak banget. Karena dia tuh rempah-rempahnya berasa banget. Dan juga tingkat kepedesannya menurut aku sih ini pas, nggak terlalu pedes. Biasa kan kalau nasi goreng itu pasti ada yang lengket atau ada yang keras. Kalau ini emang gembur, lembut juga, dan ini cocok banget sih di lidah aku.
bumbu kebulinya tuh kayak bercampur sama ayamnya, terus masuk hingga ke lapisan kulit terdalamnya, dan ini enak banget, nggak ada hambar, nggak ada apapun. Nasi kebuli emang top banget. Foodies, suiran ayamnya ini banyak banget loh, dan ini nggak sembarang ayam, ini pakai ayam kampung yang lebih berasa gurihnya. Kenapa pilih ayam kampung? Karena teksturnya jauh lebih kenyal dan rasanya juga lebih rich. Makin nikmat deh. Terus dicampur sama telur setengah matang dan dipadu sama acar yang asam-asam segar. Wah, bikin rasanya seimbang. Gak enak, pokoknya mau makin nampol abis di mulut kita. Ini sih perpaduan yang benar-benar bikin makin lahap ya dari suapan pertama. Nah, foodies, selanjutnya aku pengen cobain ini dia. Bakmi godok Jawa, dan ini tuh pasti enak banget ya, karena aku tuh identik dengan makanan yang berkuah-kuah, yang lemak, terus ada telurnya kayak gini. Jadi aku mau langsung cobain. Yes, foodies, salah satu menu yang paling banyak diburu di sini tentu aja si bakmi godoknya. Gimana nggak laris? Uang dari aromanya aja nggak main-main nih. Kebayangkan wanginya bawang putih, merica, sama sedikit sentuhan kunyit yang bikin warna kuahnya jadi cakep. Dan yang bikin makin mantul, air kaldunya ini dari tulang ayam kampung. Yang dipakai juga nggak sembarangan loh, pakai mie gepeng khas Jawa yang lembut dan juga ngeresep banget sama kuahnya. Ini sih beneran bakmi godok Jawa yang ngangenin ya. Luar biasa. Kuahnya enak banget. Creamy dan gurih juga bercampur menjadi satu. Apalagi kayak ini kuahnya juga bercampur dengan bumbu-bumbu bawaannya si abang masak ini, dan juga bercampur dengan kayak ada kuning telur dan ada rempah-rempah lainnya. Jadi ini berasa banget, dan ini foodies enak banget. Ini teksturnya lembut banget, licin juga, dan rasanya bercampur dengan mie gepeng ini menjadi satu dan menjadikan sebuah cita rasa yang paling mantap. Dia juga kenyal banget, jadi ketika diseruput langsung masuk ke mulut, dan ini enak banget. Ini sih cocok buat foodies yang lagi nyari hidangan anget di malam hari nih. Pokoknya anti gagal deh foodies. Jadi yuk cus, langsung aja melipir ya ke nasi goreng kebuli Abjoy Pak Ivan yang ada di Jalan Cipete Raya nomor 3, Jakarta Selatan. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.